Seseorang yang memiliki kepribadian keras cenderung keras pula hatinya. Hidupnya pun pada akhirnya berkutat pada keresahan dan gundah gulana. Nah, dalam mengatasi hal tersebut, tasawuf pun masuk sebagai penawar atau obat bagi sang individu. Halo, nama saya Muhammad Lutfi Maulana, dan saya di sini ingin sedikit menjelaskan mengenai tasawuf dan relasi tantangan serta manfaatnya terhadap generasi Z. Tasawuf berperan sebagai pengelola hati dengan tujuan membersihkan hati manusia dari segala dosa yang ada, menyempurnakan akhlak manusia dan membentuk kesadaran ilahiyah dengan harapan bahwa individu tersebut akan menjadi seseorang yang memiliki akhlakul karimah. Dengan kata lain, tujuan utama dari tasawuf ialah mencapai kesempurnaan akhlak. Dikatakan demikian karena pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, kesabaran, kesederhanaan, dan pengendalian diri menjadi bagian dari praktek tasawuf. Dan hal tersebut jugalah yang menjadi pokok utama dari ajaran tasawuf. Dan lagi, sumber ajaran tasawuf ini ialah berlandaskan dari Al-Quran dan hadis. Lalu, bagaimana praktek dari ajaran tasawuf itu sendiri? Ajaran pokok tasawuf terdiri dari nilai-nilai yang menghantarkan kita menuju ketenangan serta kedamaian hati. Dalam prakteknya, terdapat 3 tingkatan yang dapat ditembus seorang individu menuju tahap kesempurnaan akhlak atau hati yang sebenarnya. Tahapan ini dibagi menjadi 3, yakni takholi, tahali, dan tajalli. Proses awal dari ajaran ini ialah takholi, yakni sebuah proses pembersihan hati dari segala dosa maupun sifat-sifat buruk, contohnya seperti sombong, iri dengki, ria, dan sebagainya. Lalu cara pembersihannya bagaimana? Ada 3, yakni taubat, wara', dan syuhud. Taubat ialah sebab untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Perilaku wara' dapat didefinisikan sebagai menjauhi segala sesuatu yang syubhat, artinya masih ada kesamaran antara yang halal dan yang haram. Dengan wara', seseorang menuju pada jalan kesucian, hati kehidupannya akan tenang dan tidak mudah was-was. Selanjutnya syuhud. Dalam hal ini berarti kesederhanaan. Namun bukan berarti sederhana yang disyaratkan dengan kemiskinan. Menjauhkan diri dari hawa nafsu yang menggiring kita pada kenikmatan duniawi dan menjauhkan diri dari sifat hedonisme yang ada itu adalah bagian dari ajaran zuhud. Kemudian setelah hati dikosongkan, selanjutnya dihiasi dengan hiasan yang pantas dan bagus. Proses inilah yang disebut dengan tahali. Jiwa atau hati yang telah dikosongkan kemudian mulai bisa diisi dengan sifat-sifat mulia seperti jujur, sabar, ikhlas, tawakal, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah banyak berzikir. Sabar menjadi salah satu aspek penting dalam penghiasan hati di sini karena sebagai penahan diri dari segala sesuatu yang tidak baik. Dalam hal ini, output yang diharapkan ialah kebahagiaan sejati. Kemudian ikhlas dapat diartikan juga ketulusan hati. Artinya ketika kita menjalankan segala perintahnya, kita secara niat karena Allah dan bukan mengharapkan sesuatu keuntungan apapun. Secara tidak langsung orientasinya ialah pendekatan terhadap Allah. Dan tawakal menjadi penyempurna dalam penghias hati karena pada dasarnya tawakal berarti berserah diri kepada Allah. Sehingga ketika segalanya disandarkan kepada Allah, hidup pasti akan tentram dan tidak mengharapkan apa-apa selain yang datang dari Allah. Fase terakhir dalam penyempurnaan hati ialah tajalli. Dalam tajalli terdapat 3 yang utama, yakni ridho, mahabbah, dan ma'rifah. Ridho artinya menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhan. Mahabbah sendiri ialah kecintaan terhadap Allah, sehingga dapat diartikan bentuk hubungan kecintaan seorang hamba terhadap Tuhannya. Dan ma'rifah berarti mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga sehati sanubari dapat melihatnya. Praktek tasawuf dengan 3 tahapan utamanya memberikan manfaat bagi generasi Z yang menghadapi problematika kesehatan mental yang marak seperti saat ini. Contohnya seperti kecemasan, depresi, pandangan materialistik. Semuanya itu mengakar pada satu masalah utama, yakni pemenuhan hawa nafsu yang semakin diperparah oleh kemajuan teknologi. Oleh karenanya praktek tasawuf seperti wara', syuhud, ikhlas, sabar, tawakal, ridho, hingga ma'rifat dapat membantu kita mengatasi problematika yang ada sehingga mengantarkan kita pada ketenangan hati. Tasawuf menekankan pengembangan akhlak dan moralitas sebagai panduan bagi generasi Z
dalam mengatasi dilema etika modern dan membuat keputusan yang lebih baik. Selain bermanfaat pada pengentasan problematika generasi, ajaran tasawuf juga memberikan sejumlah manfaat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, terutama dalam pengentasan upaya paham radikal. Ajaran tasawuf menekankan nilai-nilai toleransi, cinta kasih, dan penghargaan terhadap keberagaman. Hal ini dapat membantu memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan mengurangi potensi konflik berbasis agama. Selain itu, tentu saja, tasawuf juga mendorong pendekatan yang moderat dan penuh kasih sayang, dan sehingga dapat membantu mencegah paham radikalisme dan ekstremisme yang ada. Terakhir, praktek tasawuf seperti zikir dan meditasi dapat membantu merendahkan stres dan meningkatkan kesehatan mental. Kesadaran akan kehadiran Allah dan praktik kebersyukuran dapat memberikan ketenangan dan dalam menghadapi tekanan sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.